Dena, oke, kita berikan gambar potongan, maka di sini ada yang namanya cut plane. Oke, sekarang cut plane-nya ini tidak perlu banyak-banyak, cukup 0,1 saja atau 1 cm pun dia tetap akan terlihat ya, seperti itu. Karena berbeda dengan view depth. Kalau view depth itu kita perlu mengetahui berapa sih ketebalan purnya. Oke. Berikutnya saya atur di sini ya. Ini saya masukkan misalkan 0,1. Oke. Atau hanya 10 cm cut length-nya ini. Saya pilih apply. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada yang muncul apa? Error. Jadi top click plane is set below the cut plane. Jadi harus sama. Kalau cut-nya 0,1, topnya itu minimal 0,1. Lebih boleh, kurang jangan ya. Di sini saya tampilkan 0,1. Apply. Dan teman-teman perhatikan di bagian layar kiri saya di sini sudah muncul apa? Kolom dan juga bore file. Jadi sebenarnya ini simple ya, tetapi kalau tidak memahami, tidak paham, ini akan membuat kita kebingungan. Kenapa kok tidak muncul-muncul ya? Nah, padahal pengaturan yang di bagian ini yang perlu kita perhatikan. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa membantu. Bagi teman-teman yang masih mengalami kendala, boleh bertanya lebih lanjut di kolom komentar atau bisa menghubungi saya dalam email dan nomor WA yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi video. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jika merasa video ini berguna, silakan dibagikan bagi teman-teman lain yang membutuhkan, yang mungkin mengalami masalah atau kendala yang sama menyangkut bagaimana mengatur atau melakukan setting pada view rank. Demikian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kolomata di channel BIM Engineering Polindo ya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial singkat mengenai penggunaan software berbasis BIM, yaitu software Autodesk Revit. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton video di channel saya yang bertanya di sebenarnya video yang sudah saya buat sudah lama ya. Ini kalau teman-teman buka ya video yang ini saya buatnya ini di beberapa waktu yang lalu. Jadi di video ini saya membagikan tutorial bagaimana cara membuat file cap dan family fondasi berfile ya. Ini tepatnya 2 tahun lalu ya, di tahun 2023. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah dari video yang ini ya, saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana mengatur view rank saya di level 1 nggak muncul berfilenya Pak, hanya kebutuhan sama filenya ya sini. Jadi di sini saya sudah menjawab sebenarnya, biasanya tergantung layout off-nya. Nanti saya coba buatkan video penjelasannya nanti. Jadi mau buat DD rencana file cap plus bore file, soalnya tapi bore filenya tidak nampak atau tidak terlihat. Baik, di sini saya akan berikan contoh melalui salah satu contoh file yang sudah pernah saya kerjakan di waktu yang lalu. Nah, pertama kita harus belajar dulu mengenai disiplin ya, disiplin di sini karena biasanya disiplin ini banyak yang dilewati oleh BIM engineer atau BIM modeler di dalam bekerja. Oke, apa yang saya maksud dengan disiplin? Jadi teman-teman perhatikan di bagian layar saya di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini sudah ada model ya, jadi model 3D. Nah, kemudian di bagian kiri ya, oke, di bagian kiri ini saya juga punya yang namanya ini ya, properties. Oke. Di properties ini teman-teman perhatikan di sini ada namanya disiplin ya. Ini kalau saya coba gambar ya di sini ya, ini disiplin di sini namanya adalah coordination. Oke. Nah, kenapa saya perlu menekankan hal ini? Sebab banyak yang keliru di tahap ini ya. Ini saya coba hapus dulu seperti ini. Oke. Nah, kelirunya di mana? Jadi nanti coba kita lihat ya. Nah, ini model dengan disiplin coordination. Nah, apa yang terjadi ketika saya mengubah ya di sini? Saya akan mengubah model daripada disiplin ini dari coordination saya ganti ke structural. Oke, kalau saya ganti ke structural, teman-teman perhatikan semua elemen dinding itu akan hilang ya.
semua elemen yang menyangkut arsitektur akan hilang. Nah, yang tertinggal sisanya adalah contoh di sini adalah window ya di sini. Kemudian ada juga kolom praktis ya seperti ini, dan juga ada pintu dan jendela yang sudah saya buat custom. Nah, elemen-elemen lain ini akan tertinggal karena memang dia tidak masuk dalam database arsitektural ya seperti itu. Nah, kemudian kalau saya kembalikan lagi di sini dari disiplin struktural ke arsitektural, nah di sini perhatikan dindingnya terpasang kembali ya seperti itu. Nah, implikasinya apa terhadap pekerjaan kita? Jadi kita dibiasakan itu untuk memodelkan structure terlebih dahulu, baru kita modelkan arsitekturnya. Agar apa? Agar ketika kita menghilangkan atau kita menonaktifkan disiplin arsitektur, kita berpindah ke structure, di sini strukturnya ini sudah terkunci. Begitupun ketika kita menempatkan objek-objek arsitektural seperti dinding, ini juga langsung akan tepat. Nah, implikasinya apa? Kalau kita perhatikan di lantai 1 di sini, teman-teman perlu saya menjelaskan sedikit tentang view rank itu apa dan apa implikasinya. Di sini contoh sesuai yang saya sudah sebutkan sebelumnya atau saya sampaikan sebelumnya, di sini misalkan disiplinnya ini arsitektural, saya ganti menjadi structural. Jadi di sini hanya terlihat bagian strukturnya saja. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya coba gambarkan secara singkat apa itu view rank ya. Jadi view rank itu tempatnya teman-teman tidak ada di tampilan is ya, seperti itu. Jadi view ranknya itu adanya di tampilan floor atau di tampilan plan ya, seperti jadi floor plan, structural plan itu ada view rank. View rank itu ada di bagian extend ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini saya coba ganti warna kuning biar dia sedikit lebih jelas ya. Nah, di bagian menu extend ya di sini. Nah, di extend ini ada yang namanya view rank. Nah, ini penting sekali untuk kita pelajari karena kalau tidak nanti apa yang kita inginkan di dalam tampilan view sectionnya tidak muncul. Nah, contohnya seperti apa? Oke, di sini saya contohkan. Nah, teman-teman perhatikan dari gambar Dena ini, kalau kita lihat ke tampilan is ya di sini, untuk lantai 1 dengan kode TOF ya atau top of floor, dan juga lantai 1 TOC atau top of concrete. Nah, di sini kalau kita melihat dari TOC-nya ini tepat berada di atas kepala atau top daripada pile cap ya. Kalau saya gambarkan ya di sini ya, posisi TOC-nya di sini. Oke, nah ini TOC-nya. Nah, ini TOC. Nah, kenapa ini penting? Nanti saya jelaskannya, teman-teman perhatikan di TOC ini. Oke, ini saya coba perkecil dulu biar kita mengerti dan juga bisa memahami logika daripada view rank itu sendiri. Oke, di sini saya coba buat seperti ini. Nah, ini saya capture lagi ya. Di sini saya coba ganti dengan warna lain mungkin ya. Ini warna biru. Oke, ini adalah TOC. Jadi top daripada file cap itu saya sebut dengan TOC. Nah, dari TOC ini nanti kita akan melihat yang ini namanya view ranks ya. View ranks. Ini ranks. Nah, dari ranks ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya, dari ranks ini ada yang namanya top. Ini saya coba garis lagi di warna merah saja. Ada yang namanya top, kemudian ada yang namanya bottom di sini ya. Nah, kenapa ini penting? Sebab tinggi daripada view-nya akan dibatasi oleh top. Sedangkan bottom daripada view-nya bawahnya akan dibatasi oleh bagian bottom. Oke. Nah, secara sederhana ini saya hapus, teman-teman nanti bisa melihat di sini ya di tampilannya. Oke, ini saya coba hapus dulu. Oke, ini seperti ini. Oke, teman-teman coba klik pada bagian lantai TOC, kemudian diklik pada view ranks ya, di extend, pilih view ranks. Nah,
Sekilas teman-teman akan melihat seperti ini. Oke. Jadi view range ini yang pertama di bagian atas ya, di sini ada yang namanya primary range, kemudian bagian bawah ada yang namanya view depth. Nah, primary range-nya di sini ada 3 ya. Jadi yang pertama ini adalah top, cut plane, dan bottom. Oke. Nah, di sini kalau saya gambarkan secara sederhana, cut plane-nya ini adalah garis potongan pada denah ya. Nanti kita akan bisa melihat. Ini cut plane-nya. Jadi kalau saya singkat CP ya, seperti ini. Kemudian ada bagian top di sini. Ini bagian top dan ada bagian bottom di sini. Ini bagian bottom. Nah, pertanyaannya ada satu bagian yang di bawah lagi yang disebut dengan view depth. Nah, di view depth inilah kalau saya gambarkan dengan warna kuningnya. Nah, di view depth inilah yang nanti akan terlihat. Misalkan kita punya fondasi di sini. Nah, ini kita akan mengatur dari view depth dan juga bisa mengatur dari cut plane seperti ini. Jadi parameter-parameter ini harus kita pahami dulu sebelum kita menggambar atau memodelkan. Karena kalau enggak, walaupun sudah dimodelkan, itu tidak akan terlihat ya, seperti itu. Ini saya hapus lagi, seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan langsung aplikasikan contoh penerapannya itu seperti apa ya. Nah, di sini saya akan mengatur tampilannya menjadi 3 ya. Di sini saya ini close dulu, view, kemudian saya akan tile view seperti ini. Oke. Nah, ini mungkin bisa 2 saja agar lebih besar ya. Nah, oke, kita ganti ke vertikal. Nah, teman-teman perhatikan tampilan di bagian layar kiri saya atau di lantai 1 TOC dengan pada bagian is ya di sini. Ketika saya mulai mengganti view range-nya, apa yang akan berubah ya? Nah, ini untuk TOC-nya. Oke, seperti ini. Teman-teman lihat sendiri. Oke, kita mulai dengan klik pada view lantai 1 TOC, kemudian pilih view range. Oke, nah di sini pada bagian kiri ya, di sini belum terlihat gambar daripada bore pile, hanya terlihat gambar pile cap dan juga slope atau tie beam. Nah, kenapa dia belum terlihat? Karena di bagian ini kita masih mengisi semuanya dengan nilai 0. Oke, nah ini masih terisi dengan nilai 0. Oke, kita coba ubah. Yang pertama yang akan saya ubah adalah nilai daripada view depth. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini view depth-nya seperti ini. Oke, 6 oke adalah view depth. Sedangkan 7 ini adalah view range. Jadi jangan salah ya mengaturnya. Nah, saya akan ganti di view depth di sini. Berapa yang akan saya turunkan dari TOC-nya sampai ke bawah ya. Ini kalau saya pilih yang biru saja. Dari sini sampai ke sini. Ini berapa? Ini adalah ketebalan dari pile cap atau pur ya, seperti itu. Nah, berarti kalau kita memasukkan nilai minus di sini, offsetnya ini masih setebal daripada pile cap-nya, maka bore pile yang sudah kita buat ini tidak akan terlihat. Oke. Nah, jadi kita akan memasukkan nilai offsetnya itu harus lebih besar dari ketebalan pile cap atau saya beri nama notasinya mungkin A seperti ini. Jadi nilai yang akan kita masukkan di offset ini harus lebih besar daripada nilai A. Oke. Ini saya coba hapus lagi seperti ini. Kita langsung aplikasikan. Berarti untuk mengetahui berapa yang harus kita masukkan di view depth ini untuk levelnya, yang pertama kita harus tahu dulu berapa ketebalan daripada pile cap. Nah, untuk ketebalan pile cap simple, teman-teman tinggal klik kiri saja. Kemudian pada tampilan type properties, di sini teman-teman lihat untuk foundation thickness-nya adalah 0,9. Oke, dalam satuan meter. Berarti di sini kita klik lagi view range-nya. Oke, di bagian lantai 1 TOC. Klik view range, edit. Kemudian saya akan masukkan di sini adalah min 0,8 lah atau 85. Tadi kan ketebalannya kan 0,9 kan. Nah,
Kita coba apply, apa yang berubah di sini? Tidak ada ya, di tampilan layar kita ini tidak ada yang berubah. Di sini tidak muncul bore file-nya ya. Dilihat dari atas tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Ya karena kita memasukkannya 0,8 ya di sini. Oke, kita lihat lagi. Nah, apa yang terjadi kalau ini saya ganti minus 0,9? Oke, saya apply. Nah, tidak ada apa-apa ya, tidak terlihat ya. Karena memang ini ketebalannya masih 0,9. Jadi kalau kita mau melihat dari sini ya, contoh dari TOC-nya di sini sampai ke sini, ini harus di atas 0,95. Oke. Nah, jadi di sini kita pilih pada tampilan lantai 1 TOC, kita masuk ke extend view range-nya. Teman-teman, coba saya ganti menjadi 0,96 saja, minus ya. Saya lebihkan 1 cm. Kita pilih apply. Teman-teman perhatikan di bagian kiri layar di sini sudah terlihat untuk bore file-nya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi ini harus kita pahami dulu view range-nya, baru ini bisa terlihat. Kalau tidak, maka dia tidak akan terlihat. Oke, selanjutnya ketika kita sudah selesai mengatur view range untuk memperlihatkan bore file, langkah berikutnya adalah kita mungkin ingin menampilkan kolom ya di sini. Oke, jadi kita ingin menampilkan, jadi kolom yang ini ya, yang di layar saya yang ini harus terlihat juga di dalam Dena file cap ya, seperti itu. Nah, bagaimana menampilkan kolom di sini? Perhatikan yang saya jelaskan di awal tadi, bagian ini disebut dengan view depth atau saya singkat VD. Nah, sedangkan yang bagian atas ini adalah PR ya, atau primary range di sini ya. Nah, berarti saya bisa mengatur di mana? Di cut plane. Jadi karena ini sistemnya adalah Dena, oke, kita berikan gambar potongan, maka di sini ada yang namanya cut plane. Oke, sekarang cut plane-nya ini tidak perlu banyak-banyak, cukup 0,1 saja atau 1 cm pun dia tetap akan terlihat ya, seperti itu. Karena berbeda dengan view depth. Kalau view depth itu kita perlu mengetahui berapa sih ketebalan purnya. Oke. Berikutnya saya atur di sini ya. Ini saya masukkan misalkan 0,1. Oke. Atau hanya 10 cm cut length-nya ini. Saya pilih apply. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada yang muncul apa? Error. Jadi top click plane is set below the cut plane. Jadi harus sama. Kalau cut-nya 0,1, topnya itu minimal 0,1. Lebih boleh, kurang jangan ya di sini. Saya tampilkan 0,1. Apply dan teman-teman perhatikan di bagian layar kiri saya di sini sudah muncul apa? Kolom dan juga bore file. Jadi sebenarnya ini simple ya, tetapi kalau tidak memahami, tidak paham, ini akan membuat kita kebingungan. Kenapa kok tidak muncul-muncul ya? Nah, padahal pengaturan yang di bagian ini yang perlu kita perhatikan. Oke, sekian dari saya. Semoga ini bisa membantu. Bagi teman-teman yang masih mengalami kendala, boleh bertanya lebih lanjut di kolom komentar atau bisa menghubungi saya dalam email dan nomor WA yang sudah saya bagikan di kolom deskripsi video. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jika merasa video ini berguna, silakan dibagikan bagi teman-teman lain yang membutuhkan, yang mungkin mengalami masalah atau kendala yang sama menyangkut bagaimana mengatur atau melakukan setting pada view range. Demikian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.